Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di acara webinar hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada para peserta, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk webinar kali ini, tema yang kita usung adalah boleh tanya-tanya dakdikduk jelang persalinan. Sebelum memulai acara ini, saya selaku MC ingin membacakan rundown acara hari ini. Pukul 20.00 sampai 20.05 pembukaan dan prolog oleh saya sendiri, Bidan Ana. 20.05 sampai 20.10 oleh moderator yaitu Kak Pani untuk memperkenalkan pembicara. 20.10 sampai 20.20 materi yang akan disampaikan oleh Dr. Prita SPOG. 20.20 sampai 20.40 membahas pertanyaan yang sudah dikumpulkan. 20.40 sampai 20.55 membahas pertanyaan terbuka dari peserta. 20.55 sampai 20.00 yaitu penutupan dan door prize. Untuk moderator seminar kali ini yaitu nama lengkap Endang Paniwe Eskom, status menikah dengan 1 anak, aktivitasnya yaitu ibu rumah tangga, guru mengaji, dan co-founder kaaf.web.id. Untuk memulai acara, maka tak lupa kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dan langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Kak Pani, silakan Kak Pani. Ya baik, sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada peserta cilik mau ikutan? Silakan Kak Pani. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku share screen dulu ya. Ini tadi. Oke, sebentar. Tadi udah kenalan. Sekarang saya giliran mengenalkan pembicara kita kali ini, Ibu Dr. Prita Kusumaningsih. Bentar ya. Nah, oke. Beliau lahir di Surabaya tahun 1964. Statusnya sudah berkeluarga dengan 5 anak, 2 menantu dan 3 cucu. Pendidikan lulus Dokter Umum FK Unair dan spesialis kebidanan di Unair juga. Oke, saat ini beliau menjadi dokter di RSU Al Fauzan, Jakarta Timur, ya. Mengasuh rubrik kesehatan di majalah Oase 2012 sampai 2019. Saat ini yang masih aktif menulis artikel di media massa dan pemimpin redaksi majalah Bulan Sabit, ya. Oke, selanjutnya beliau menulis buku juga tentang membentang surga di rahim bunda. Mungkin ada yang pernah baca. Itu bagus banget untuk yang lagi mempersiapkan kelahiran ya, persalinan. Membalut luka Gaza, terus 4 buah buku antologi, dan banyak lainnya nih ya, nanti bisa dibaca satu persatu. Oke, siap. Mungkin udah pada nggak sabar pengen tahu jawabannya malam ini yang udah bertanya. Kita langsung saja, tapi sebelum itu ada materi dari Bu Dr. Prita. Baik, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita sambut Bu Dr. Prita. Assalamualaikum, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jelas. Oke.
Sudah jelas ya? Ya. Sudah. Jelas dokter. Baik, terima kasih sudah dibuka acaranya. Dan sesuai dengan judulnya, sebetulnya saya akan dititik beratkan kepada pertanyaan. Hal ini sebetulnya untuk lebih memberi kesempatan bertanya yang sampai puas ya, karena biasanya kalau webinar itu pertanyaan dibatasi, jangankan yang online, yang offline pun dibatasi per termin. Jadi sekarang saya tetap memberikan materi, namun tidak mendalam, ya, tidak mendalam, hanya garis besar. Dan saya yakin setiap peserta itu sudah punya banyak pertanyaan ya, bahkan beberapa itu sudah disampaikan kepada panitia, dan pertanyaan yang sudah disampaikan itu insya Allah akan dijawab terlebih dahulu. Begitu ya Mbak Pani ya? Ya, betul. Ya, baiklah. Saya langsung saja dengan materi yang sudah saya siapkan, insya Allah. Sesuai dengan judul atau tema dari webinar ini dititik beratkan pada peristiwa-peristiwa menjelang persalinan, pada saat persalinan itu sendiri, dan sesaat sesudah persalinan. Apa sih yang akan kita alami dan saya itu harus bagaimana? Nah, titik beratnya itu di situ. Karena tidak sedikit para ibu, terutama yang baru mau melahirkan pertama kali, ya, yang baru mau lahir pertama kali, itu merasa bingung ya, harus bagaimana ya, Oh, ini dari Mbak Pani sudah menayangkan, terima kasih deh. Saya mungkin tadi keasikan memberikan kata pengantar, ternyata belum share screen. Ya udah, terima kasih, dilanjut aja ya. Jadi memang saya beri nama hari besar ya, itu hari yang ditunggu-tunggu. Banyak para ibu itu yang bertanya kepada saya, nanti saya lahirnya kapan ya? Nah, itu tidak ada yang bisa menjawab ya. Seorang dokter pun tidak ada yang bisa menjawab saya nanti lahirnya kapan. Meskipun sudah ada tanggal taksiran persalinan, tetapi itu hanya taksiran ya. Jadi kapan tepatnya hari besar itu tiba, tidak ada yang tahu. Hari apa, jam berapa, juga tidak ada yang tahu. Siang atau malam tidak ada yang tahu ya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Bisa ditayangkan next slide-nya ya. Jadi kapan kehamilan disebut cukup bulan? Kalau tadi saya sudah katakan ada tanggal taksiran persalinan atau HPL, hari perkiraan lahir. Seorang ibu pastinya sudah diberitahu ya tanggal oleh bidan atau oleh dokter ya. Kalau belum tahu, tanyalah sampai dapat tanggal dan bulan dan tahun. Dan seyogyanya tanggal tersebut tidak berubah-ubah. Misalnya pada kunjungan sekarang tanggalnya sekarang tanggal 10 besok ya, sekarang tanggal 9 April. Nanti kontrol 2 minggu lagi tanggalnya berubah menjadi 8 April. Nanti kontrol lagi menjadi 13 April. Nah, seyogyanya tidak demikian. Jadi harus ada tanggal yang tetap tidak berubah-ubah. Nah, tanggal itu menunjukkan usia kehamilan 40 minggu. Tanggal yang disebut sebagai HPL itu menunjukkan usia kehamilan 40 minggu. Sedangkan cukup bulan itu adalah usia kehamilan 38 sampai 40
minggu. Cukup bulan itu artinya usia di mana kalau bayi itu lahir maka itu sudah normal dalam arti usianya maupun kematangan organnya. Kalau tadi tanggal taksirannya 40 minggu, maka 38 minggu itu berarti maju 2 minggu. Kalau 41 minggu itu berarti mundur 1 minggu. Jadi tidak harus pas ya, baik maju maupun mundur itu masih normal. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar itu memang maju ya. Next slide. Nah, sekarang apa saja tanda-tanda persalinan? Tanda-tanda persalinan itu adalah kontraksi. Kontraksinya tapi punya ciri khusus yaitu nyeri. Ya, harus nyeri, kalau enggak nyeri itu masih namanya kontraksi palsu. Dan hilang timbul secara teratur. Ada kontraksi, hilang, dan itu teratur sampai bisa dihitung dengan jam, menitnya maupun detiknya. Itu 2 tanda yang utama. Dan terkadang, ini terkadang ya disertai pengeluaran lendir dan darah. Ya. Jadi patokan utamanya bukan lendir darah, tetapi kontraksi yang nyeri dan hilang timbul teratur. Ya, lanjut. Nah, kapan kalau begitu harus berangkat? Ya. Ketika kontraksi yang nyeri dan teratur itu sudah mencapai satu kontraksi setiap 10 menit atau setiap 10 menit ada kontraksi. Tadi kan saya sudah katakan bahwa kontraksi itu sedemikian teraturnya sehingga bisa dipantau dengan jam ya. Jadi kalau sudah 10 menit sekali kontraksi muncul, ya udah langsung berangkat. Dan ini untuk yang hamil pertama. Kalau yang hamil kedua dan seterusnya, karena nanti prosesnya itu akan lebih cepat, maka jangan nunggu sampai 10 menit ya. Ketika sudah 15 atau 20 menit sekali terjadi kontraksi, maka waktunya di situ berangkat. Tentu saja ini fleksibel juga ya, karena tergantung dari jarak rumah ke tempat bersalin ya. Jaraknya jauh apa dekat itu sangat menentukan. Terus macet tidaknya, ada tidaknya kendaraan. Jangan sampai nunggu sudah sampai 10 menit sekali tetapi nunggu kendaraannya lama. Ya itu perlu diperhitungkan juga ya. Lanjut. Nah, itu tadi adalah tanda yang standar normal. Di luar itu ada tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, ya, yaitu 1, keluar air dari jalan lahir. Ya. Jadi kalau tadi yang termasuk tanda normal itu adalah darah lendir, ya, maka yang ini air, ya. Kalau air berbeda dengan lendir konsistensinya, ya. Atau nomor 2 keluar darah segar. Ya. Jadi bukan darah campur lendir, tetapi darah segar. Ya. Semoga bisa membedakan ya, karena kalau darah lendir itu ya cenderung mungkin agak coklat ya, campur-campur lendir. Kalau darah segar ya merah segar ya. Dan kalau ada sakit kepala atau gangguan penglihatan seperti misalnya penglihatannya kabur atau kita melihat barang-barang atau orang-orang di sekitar itu double ya. Melihat ganda, pandangan ganda. Orangnya satu tapi kelihatannya ada bayangan. Nah, itu berbahaya. Atau kalau kejang. Nah, tentu saja kalau kejang ya ibunya sudah nggak bisa berkomunikasi ya. Jadi ini ya harus disampaikan kepada orang di rumah bahwa kalau kejang maka itu sudah merupakan tanda bahaya, bukan masih sibuk mencari ramuan ini itu ya. Itu sudah harus langsung dibawa ke rumah sakit. Atau nyeri perut hebat ya. Nyeri perut hebat atau kontraksi yang tidak hilang ya.
Kalau yang normal tadi hilang timbul, tapi kalau kontraksinya terus-menerus dan tidak hilang, nah itu bisa berbahaya. Ya, lanjut. Next slide. Ya, silakan lanjut slide-nya, Mbak Fani. Ya. Nah, apa saja yang harus dibawa? Ini sebetulnya banyak sudah ditulis di buku-buku yang dibawa pulang oleh para ibu. Saya ulangi saja supaya, dan ini lebih mendetail ya. Jangan lupa membawa buku catatan kehamilan ya. Jadi ada sebagian besar rumah sakit itu sudah memberikan buku catatan yang isinya adalah data identitas, kemudian hasil pemeriksaan atau kontrol kehamilan selama ini, kemudian sisa obat atau vitamin itu dibawa ya, kartu identitas jangan lupa, terus baju pribadi untuk ibu ya, dan jangan lupa selalu pilihlah yang berkancing atau beresleting depan ya, pokoknya bukaan depan ya. Baju apapun modelnya, kalau bukaan belakang disimpan dulu di lemari paling bawah ya, itu tidak terpakai sampai nanti selesai menyusui ya. Kemudian untuk bawahannya bisa berupa kain atau sarung ya. Dan toiletries itu kebutuhan pribadi ya, sabun, sikat gigi ya, dan lain-lain, pembersih muka, sampo ya, dan pembalut bersalin. Lalu perlengkapan bayi standar ya, yaitu pampersnya, atau kalau mau pakai popok kain itu lebih bagus, baju, dan terutama jangan lupa topi ya. Topi itu penting ya untuk bayi baru lahir, dan kemudian kain bedong ya. Tidak usah banyak karena pada umumnya kalau lahir normal bayi itu tidak lama menginap ya. Alat komunikasi ya harus dibawa, apalagi kalau misalnya suami tidak menyertai ya karena masih harus dinas di luar kota, nah itu wajib kita membawa alat komunikasi, pastikan baterainya penuh ya. Nah, kemudian untuk makanan kita pilih yang mudah dimakan, mudah ditelan tapi bergizi tinggi ya. Misalnya susu, kurma ya. Kurma ini saya sertakan karena apa? Karena dia itu punya efek juga, pertama untuk tenaga, dan dia itu punya efek menguatkan kontraksi. Jadi memang secara khusus saya sebutkan kurma ya, apakah itu kurma buah atau kurma cair ya, sari kurma, silahkan memilih ya. Kemudian buah atau makanan kecil yang bergizi ya. Jadi jangan misalnya nasi padang, nah itu susah dicerna. Seorang ibu yang dalam kondisi kesakitan nggak mikir lah ya, bisa ngunyah, bisa ngerasain sate ya. Jadi carilah makanan yang mudah ya. Slide. Ya, siapa yang mendampingi? Nah, ini harus sudah ditentukan. Jadi supaya tidak terjadi rame-rame atau justru ketika si istri ingin didampingi suami, tapi ternyata suami itu nggak tahan lihat darah misalnya. Terus kemudian ada salah paham. Jangan sampai begitu. Jadi dari awal sudah kita tahu siapa yang mendampingi. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pendamping persalinan itu hanya diizinkan 1 orang. Silahkan memilih ya. Kebanyakan memang suami ya, tetapi tidak sedikit pula yang didampingi oleh ibu kandung atau ibu mertua. Ada juga yang didampingi oleh kakak, bahkan ada yang didampingi oleh ART itu ada ya. Kalau yang saya sebut doula itu sebetulnya profesional ya, pendamping persalinan yang profesional, artinya dia itu tidak hanya mendampingi dalam arti menemani, tetapi dia bisa memberikan bimbingan bagaimana cara mengatasi rasa nyeri, harus bagaimananya, itu dia bisa ya, itu doula. Ada yang berprofesi sebagai doula, jadi bahkan sampai keluar kota dalam rangka mendampingi seorang ibu bersalin ya. Lanjut. Silakan ya. Lalu setelah masuk ke
ruang bersalin ya. Perhatikan di sebelah gambar di sebelah, kira-kira seperti itulah suasana di kamar bersalin ya. Pertama wawancara ya, kan baru datang, kemudian screening COVID ya. Kalau si ibu sudah membawa, sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, itu akan lebih mudah ya. Screening COVID-nya bisa pada umumnya berupa tes PCR ya, tapi bisa juga tes antigen kalau dalam kondisi emergensi ya. Kemudian ada pemeriksaan tanda vital, artinya itu diperiksa tanda-tanda yang pokok-pokok ya, seperti misalnya tekanan darah ya, kemudian denyut jantung ya. Itu tanda vital ya. Suhu, tanda vital ya. Kemudian pemeriksaan CTG. CTG itu singkatan dari kardiotokografi ya. Kardiotokografi adalah pemeriksaan untuk janin ya. Denyut jantung janinnya nanti akan direkam dan akan tergambar polanya di sebuah kertas sehingga nanti bisa dinilai bagaimana kondisi janin pada saat si ibu baru masuk ke ruang bersalin ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan dalam ya. Pemeriksaan dalam itu adalah pemeriksaan melalui vagina ya. Jadi jangan banyak juga yang ibu-ibu baru itu nggak mau. Nah, kalau nggak mau, kita nggak bisa mengetahui ini sampai di mana kemajuan persalinannya ya. Dan itu tidak bisa lewat sebuah alat, tetapi langsung dirasakan dengan tangan ya, untuk mengetahui sampai di mana bukaannya. Baru buka 1 atau sudah buka 5, itu hanya bisa lewat pemeriksaan dalam. Dan setelah itu semua ditegakkan bahwa si ibu sekarang memasuki yang fase apa ya, lalu dilakukan observasi. Jadi tidak mesti datang itu langsung lahir ya, bahkan bisa sampai berjam-jam ya, berjam-jam, terutama yang anak pertama itu lama ya. Tapi yang jelas ya, yang jelas tidak sampai 24 jam ya. Lanjut. Ya. Sekarang lahiran normal dan sesar itu apa bedanya ya? Sekarang yang normal. Kalau normal bayinya lahir lewat vagina, yang lewat tempat pemeriksaan dalam ya. Kemudian lahirnya itu dengan tenaga ibu ya. Jadi ada kontraksi, kemudian ditambah dengan ibunya mengejan ya. Kontraksi ditambah dengan ibu mengejan. Nah, itu yang benar-benar persalinan yang normal ya. Atau tenaga ibu dibantu dengan alat ya. Jadi ada kontraksi 1, kemudian ibu mengejan, masih dibantu lagi dengan alat ya. Ada 2 macam alat yang biasa digunakan, yaitu yang pertama alat vakum dan yang kedua yang lebih jarang digunakan, tapi masih ada yang menggunakan, yaitu alat forceps. Ya. Jadi 2 alat ini hanya digunakan pada saat si janin sudah mau lahir tapi tidak lahir-lahir. Ya. Bukan berarti masih bukaan 5, ayo cepat divakum, itu tidak bisa. Ya. Harus sudah bukaan 10, sudah lahir tapi nggak lahir-lahir, itu baru bisa dibantu dengan alat. Ya. Nah, kalau lahiran normal, ibu mesti melewati masa-masa kontraksi, jadi merasakan kontraksi, gelombang, ya ada yang menyebut gelombang cinta itu untuk menyamarkan supaya semangat ya. Harus dirasakan itu, dan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 1 jam sudah lahir, ada yang berjam-jam, ya, ada yang sampai 6 jam baru lahir ya. Dan pasca persalinan setelah bayinya lahir, maka kalau lahir normal bisa langsung jalan ya. Langsung ke kamar mandi bisa, dan bisa IMD seketika ya. Jadi ketika bayi baru lahir langsung dipeluk oleh ibu. Itu bisa seperti itu kalau lahirnya normal ya.
dan bisa didampingi oleh pendamping ya. Jadi bisa didampingi oleh suami. Itu kalau lahiran normal. Sedangkan kalau lahir sesar, bayi itu dilahirkan lewat irisan di perut dan kemudian irisan di rahim. Untuk itu ibunya harus dibius. Cuma kalau zaman sekarang itu biusnya tetap sadar. Namanya bius regional ya. Jadi hanya kehilangan sensasi nyeri di pinggang ke bawah, sedangkan pinggang ke atas tetap merasa sakit. Tetapi enaknya si ibu bisa sadar, bisa ngobrol, bisa nanya-nanya, bisa mendengar bayinya baru lahir menangis, dan bahkan setelah bayinya lahir bisa peluk-peluk bayi ya. Ibu tidak merasakan nyeri selama proses operasi, namun mungkin merasakan tidak nyaman. Ya namanya pinggang ke bawah dilumpuhkan, otomatis biasanya gangguan itu di nafas. Karena biasanya kita itu nafas lewat dengan otot dada dan otot perut. Nah ini otot perutnya dilumpuhkan, otomatis kita bernafas hanya lewat otot dada. Itu terkadang membuat tidak nyaman. Yang tidak nyaman keduanya adalah pasca operasi si ibu harus berbaring selama 12-24 jam ya. Jadi tidak bisa jalan ke kamar mandi ya atau jalan keluar kamar nggak bisa karena memang diharuskan berbaring, bukan gara-gara operasinya tetapi itu karena proses biusnya ya. Dan IMD atau inisiasi menyusui dini itu otomatis agak tertunda ya, agak tertunda, biasanya tertunda sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Tapi setelah itu masih bisa ya. Dan pendamping tidak bisa ikut ke dalam kamar operasinya. Lanjut. Nah, saat-saat yang menegangkan ya, apakah nanti sakit? Pasti sakit ya. Pasti. Kita lihat dulu ayat di surat Maryam ayat 23 ya, yang saya bacakan. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya ya, memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma ya. Jadi ibu Maryam pun itu merasakan nyeri ya, merasakan nyeri persalinan ya. Dan berkata, wahai betapa baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya. Ini kalimat ini diucapkan mungkin saja karena rasa sakitnya, tapi mungkin juga karena rasa memikirkan bagaimana nasibnya setelah bayi ini lahir, karena bayinya itu kan lahir tanpa ayah, jadi dia itu memikirkan gimana nanti ya itu begitu. Nah, yang di gambar kedua itu ini sebuah perumpamaan ya. Proses persalinan itu kan nyeri, memang nyeri. Nyerinya itu karena kontraksi yang memaksa jalan lahir itu membuka ya. Selama 9 bulan jalan lahir itu tertutup ya. Bahkan saking kuatnya ini tertutup menguncup kayak begini, ada bayi yang beratnya sampai 3 kilo, 4 kilo, dia tetap bisa menutup begini ya. Bayangkan betapa kuat otot yang menahannya ya. Tetapi ketika proses persalinan yang mulut rahim menutup ini terpaksa ya, dipaksa untuk membuka sehingga kepala bayi ini bisa lewat. Kita lihat di gambar samping ya. Ini si bayi ini bisa lewat ya. Ini kan harus membuka mulut rahimnya ya. Sehingga diumpamakan di sini a human body can bear only up to 45 del ya. Del ini adalah satuan ya, satuan dari pain ya. Jadi tubuh manusia itu bisa mentoleransi ya, mentoleransi rasa nyeri yang ukurannya sampai segini 45 del ya. Padahal yet at time of giving birth ya, pada saat persalinan a mother feels up to 57 del ya. Jauh lebih tinggi ya derajat nyerinya itu. Dan 57 del ini
setara dengan similar to 20 bones ya. Jadi patah tulang 20 tulang langsung secara bersamaan ya. Patah tulang itu nyeri ya, satu aja nyeri ya. Bayangkan kalau 20 tulang patah bersamaan ya. Nah, coba bayangkan ya. Tapi itu jangan menjadikan takut karena Allah itu sudah mendesain tubuh seorang wanita itu insya Allah akan mampu ya. Begitu. Berjuta-juta wanita sejak zaman dulu sampai zaman sekarang insya Allah mampu. Karena itu Allah mengganjar persalinan itu setara dengan jihad di medan perang ya. Lanjut. Nah, kalau tadi dilihat dari samping, ini dilihat dari depan ya. Kalau dari depan tuh begini ya. Ini kenapa saya tampilkan? Karena ada pertanyaan nanti ya. Trauma dengan persalinan yang sebelumnya karena ada jahitan ya. Kenapa kok sampai ada jahitan? Karena ini di sini nih, ini yang namanya perineum ya. Ini mungkin bisa sambil ini ya pointer ya. Di sini nih perineum ya. Nah, ketika kepala ini keluar, maka daerah sini itu sangat teregang dan bahkan mungkin robek ya, sangat mungkin terjadi robek secara spontan. Nah, untuk mencegah spontan maka dibuat robekan disengaja ya. Tapi ini terutama pada kelahiran pertama saja ya, di mana jalan lahir itu masih kaku. Ya. Masih kaku sehingga kepala bayi itu maju mundur begitu ya. Jadi si ibu jadi lelah karena sudah ngeden nggak keluar-keluar ya. Si bayi juga lama-lama bisa kekurangan oksigen kalau dia terlalu lama berada di jalan lahir. Ya, jadi itu yang namanya episiotomi, yaitu robekan yang disengaja untuk meluaskan jalan lahir dan dibuat pada perineum. Ya. Lanjut. Nah, sekarang apa bedanya bayi lahir yang normal dan sesar ya? Setelah kalau normal bayi lahir langsung nangis, kemudian dikeringkan, dibersihkan lendir, lalu ditengkurapkan di dada ibu untuk IMD atau inisiasi menyusu dini ya. Terus setelah itu tali pusar dipotong ya. Tapi kalau lahirnya normal, kalau lahirnya di Rumah Sakit Al Fauzan sama saya tidak langsung dipotong. Ya. Jadi darahnya biar ngalir semua ke bayi, kemudian setelah itu dipotong. Baru setelah itu dipotong. Bahkan yang motong bisa saja oleh ayahnya bayi. Boleh memotong tali pusat ya. Dan diazankan juga pada saat bayi itu masih di proses IMD ya, jadi di dada ibu, ya, itu diazankan di situ. Sekarang kalau sesar bagaimana? Bayi lahir langsung dipotong tali pusat dan diserahkan kepada dokter anak atau bidan ya. Karena dokter kandungan harus langsung melanjutkan proses sesarnya, nggak bisa rahim terbelah lama-lama ya. Jadi memang harus cepat ya. Bayi ditunjukkan kepada ibu untuk dipeluk sesaat dan IMD-nya dilakukan di ruang pemulihan ya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau di masa pandemi ya? Jadi ibu bersalin wajib melakukan tes PCR yang berlaku selama 2 pekan. Ya, artinya kalau sudah 2 pekan PCR ternyata belum lahir ya diulang atau minimal antigen ya. Terus pendampingnya juga dilakukan tes PCR. Selama proses persalinan mengenakan masker ya, karena persalinan itu kan lama ya, bisa berjam-jam ya. Itu mengenakan masker memang tidak nyaman ya, memang. Selama proses kelahiran bayi karena ini proses yang sangat menguras tenaga, maka diganti dengan sungkup oksigen. Tujuannya supaya si ibu tidak kekurangan oksigen ya. Kalau tetap ditutup masker maka bayangkan betapa pengapnya ya. Jadi pakai sungkup oksigen bisa berfungsi sebagai masker dan juga bisa menyuplai oksigen ya. Kemudian kunjungan ke ibu bersalin itu ditiadakan ya.
Jadi kalau zaman dulu sebelum pandemi, ibu baru bersalin tuh biasa ya dikunjungi teman-teman sekantornya, sak rombongan banyak, atau tetangganya sampai nyewa angkot ya datang untuk menengok. Itu memang masa-masa yang indah. Tapi untuk sekarang belum bisa dilakukan kembali ya. Dan ibu bersalin normal dirawat minimal 12 jam dan ibu bersalin sesar dirawat minimal 30 jam ya. Lanjut. Nah, bagaimana sehat di masa nifas? Jadi setelah selesai lahiran, pulang dari rumah sakit, nah ini terutama adalah ASI eksklusif ya. Berikanlah ASI eksklusif ya, artinya semua sudah pada tahu yaitu hanya memberikan ASI saja, tidak boleh tidak ada makanan tambahan dan tidak ada minuman tambahan. Dan si ibu ini harus makan yang sehat, jangan pilih-pilih dan jangan berpantang karena masih saja ada orang-orang tua yang menyuruh ibu yang baru lahiran untuk jangan makan ini, jangan makan itu, nanti begini, nanti begitu ya, ada. Itu tidak betul. Harus makan yang sehat terutama yang protein tinggi. Dan harus banyak minum ya, karena kan ibu mengeluarkan cairan, bukan hanya keringat, tetapi juga mengeluarkan air susu. Nah, air susu itu kan bahan dasarnya air. Jadi ibu harus cukup air ya. Dan ibu harus bergerak ya, jangan diam saja ya, jangan berbaring saja karena takut ya, takut jahitan lepas, kalau saya jalan nanti lepas, itu tidak betul. Justru kalau bergerak maka aliran darah akan menjadi lancar, sirkulasi lancar, akan mempercepat penyembuhan ya. Dan terakhir, jagalah kebersihan alat kelamin dan sekitarnya. Jangan takut-takut untuk membersihkannya ya, apalagi vagina itu letaknya sangat dekat dengan anus dan anus adalah tempat keluarnya feses yang mungkin saja menimbulkan kuman ya. Jadi harus ekstra menjaga kebersihannya. Lanjut. Nah, ini saya ngomong jadi banyak nih, kalau dikasih kesempatan ngomong jadi banyak ya. Ini take home message-nya ya, jalani kehamilan dan persalinan dengan tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Tapi juga bahagia, jangan diliputi kecemasan, kegelisahan, panik ya, atau juga kesedihan, kemarahan, stres ya. Kita harus bisa enjoy karena apa? Karena hormon-hormon stres, cemas, marah itu kan hormonnya beda ya, ada hormon kortisol, hormon adrenalin. Nah, itu nanti bisa mengalir ke janin ya. Jadi hendaknya suami dan orang-orang terdekat tuh membuat si ibu ini gimana caranya supaya dia seneng ya. Jaga kesehatan fisik termasuk mengendalikan berat badan. Jadi bukan berlomba-lomba naiknya banyak-banyakan. Aku dong bisa naik 20 kilo. Itu sekarang sudah tidak zaman lagi ya. Bukan berarti naik banyak makin baik ya. Karena ibu yang sangat-sangat kelebihan berat badan akan memudahkan timbulnya komplikasi-komplikasi dan juga akan menyulitkan di saat persalinan ya. Bayi yang sehat lahir dari ibu yang sehat, jadi ibunya harus sehat. Jangan ibu begini, biarlah aku berkorban kurang darah nggak apa-apa, tensi tinggi nggak apa-apa asalkan bayiku lahir sehat. Itu tidak betul ya. Ibu yang sehat tidak lepas dari pasangan dan lingkungan yang sehat ya. Jangan ibunya sudah sehat tapi suaminya ngerokok ya, ngerokok di dekatnya terus nggak berhenti seperti kereta api, atau tinggal di lingkungan yang tidak sehat ya, polusi, sampah ya. Nah, itu saja, kita seperti janji saya lebih banyak pertanyaan, ya mohon maaf tuh jadi kelebihan begini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada kata penutupnya lagi enggak? Enggak ada ya? Mungkin ada slide lagi, Mbak moderator ya. Oh ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Banyak yang baru saja diketahui tadi ya. Jadi dari mulai kapan, apa saja tandanya, kapan berangkatnya, apa aja yang mau disiapin, apalagi dari masa pandemi ya, periksaan ini, terus apa bedanya normal dan sesar. Mudah-mudahan tadi yang bertanya sedikit-sedikit dapat banyak materi ya, dapat pengetahuan tambahan. Oke, siap. Kita langsung masuk ke bagian tanya jawab ya.
ke bagian tanya jawab, saya share screen dulu. Nanti teman-teman bisa bertanya kembali kalau di sesi terbuka ya. Pertama dari Mbak Bu Arum ya, calon Ibu Arum, hamil anak pertama nih. Sebentar ya. Oke, tips mengatasi bayi sungsang. Wah, ini waktu itu terjadi juga nih ke saya. Bagaimana ya selain banyakin sujud, apakah ngepel seperti zaman dulu what it juga? Yang kedua, bagaimana menyiapkan mental menjelang persalinan? Kadang ada kekhawatiran yang menghampiri. Mohon maaf nih ada backsound. Silahkan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Ini Masya Allah pertanyaannya dibuat jadi cantik begini ya. Jadi pertanyaan bayi sungsang ya. Kalau tadi saya perlihatkan gambar yang kepala lahir. Nah, kalau sungsang itu yang lahir adalah bokong duluan ya. Jadi kepalanya lahir belakangan. Terkadang memang ada periode sungsang di masa kehamilan ya. Sebetulnya Allah itu sudah ciptakan rahim dengan bentuknya yang sedemikian rupa itu membuat si janin ini otomatis akan menempatkan kepalanya di bawah. Itu sudah normal begitu, 90% bayi itu lahir dengan kepala di bawah ya. Kalau sampai terjadi sungsang itu berarti ada sesuatu yang menghalangi atau menghambat proses penurunan kepala ya. Misalnya apa ya? Misalnya lilitan tali pusat ya. Lilitan tali pusat itu tidak selalu harus di leher, terkadang di badan atau di kaki ya. Ngelibet ya, itu membuat bayi tidak bisa menduduki posisi normal. Atau bisa juga bayinya terlalu besar sehingga ketika dia Bu Dokter, lagi tadi agak keputus. manuver ya. Tes. Oh, suara terputus ya? Ya, tadi sempat terputus. Sekarang udah jelas lagi. Sekarang gimana? Udah lancar. Ya sudah. Saya begini aja ya. Jadi kalau sungsang itu berarti ada sesuatu yang menghalangi proses penurunan kepala bayi ya. Apakah itu lilitan tali pusat atau ukuran bayi? Apakah bayinya terlalu besar atau justru terlalu kecil ya? Yang kedua penghalangnya bisa dari plasenta, misalnya plasenta previa, yaitu plasenta yang menutupi jalan lahir sehingga menghalangi posisi bayi ya. Atau bisa juga di pihak ibu ada tumor-tumor di rahim yang menghalangi bayi menduduki kepala di bawah seperti itu. Nah, bagaimana selain banyakin sujud, apakah ngepel ya? Jadi memang kalau saya tunggu sampai usia kehamilan 32 atau 34 minggu. Kalau ternyata tidak masih sungsang juga, maka ada posisi-posisi yang memang bisa untuk merangsang bayi supaya dia turun kepalanya ya. Ini sujud. Nah, cuma bedanya sujudnya bukan sujud seperti sholat, tetapi dengan menempelkan dari kepala sampai dada itu ke alas ya. Jadi lebih curam lagi. Itu sujudnya seperti itu. Kalau sujud sholat kan hanya dahi dan hidung. Kalau ini seluruhnya sampai dada ya. Dan ngepel ya. Saya juga bilang ke ibu-ibu, cukup dengan sujud yang seperti itu saja, jadi nggak usah ngepel, kasihan ya, sudah perutnya besar ya. Mungkin yang nyuruh itu mungkin nggak ngerasain ya, sudah perutnya besar terus disuruh ngepel ya, ngepel jongkok ya. Jadi saya bilang kalau mau ngepel ya, dengan cara ngepel yang biasa. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menyiapkan mental? Kadang ada kekhawatiran. Nah,
salah satu cara menghapus, menghalau atau meminimalkan kekhawatiran adalah dengan mengikuti acara-acara seperti ini ya. Karena apa? Karena biasanya kita itu khawatir karena tidak tahu ya. Bayangkan seorang yang nggak tahu apa-apa harus bagaimana dan nanti akan mengalami apa, tiba-tiba dia dicemplungkan masuk ke dalam suasana yang heboh ya. Apalagi kalau pendampingnya juga ikutan heboh ya, karena itu peran pendamping itu sangat penting ya. Jangan pendamping itu membuat malah si ibu ini jadi stres ya. Jadi dengan mengetahui seperti ini itu bisa mengurangi kecemasan ya. Dan yang satu lagi adalah tawakal ya. Tawakal. Kita tahu bahwa berjuta-juta wanita ya, bahkan kita ini lahir juga dari kesakitan ibu kita, ya. Jadi begitu, ya. Insya Allah akan diberi kemudahan. Jadi ya doa, mohon dilancarkan, mohon dimudahkan, zikir yang terus menerus, ya. Jadi daripada berteriak-teriak, lebih baik zikir seperti itu. Ya. Jadi demikian Bu Arum, semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter atas penjelasannya. Benar ya tadi menyiapkan mental tuh harus ikhlas ya, mengikhlaskan bagaimana nanti takdir Allah mengatur ya, karena kita punya rencana tentunya dengan Bu Dokter maunya begini, lahir mau begitu, tapi kita harus ikhlas juga apapun yang nanti terjadi itu sudah yang terbaik. Oke, mungkin dari Bu Arum ada mau tanya tanggapan gitu dari penjelasan Bu Dokter, bisa langsung di-unmute, bisa langsung bicara. Terima kasih Dok, sudah cukup jelas penjelasannya. Alhamdulillah. Makasih Dokter Prita. Terima kasih kembali. Bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Yep. Lanjut dari Bu Aisyah ya, Bu Aisyah cukup banyak. Saya potong jadi 2 kali ya. Usia kehamilan 33 minggu, hamil kedua. Pertanyaan, saya punya rasa takut dan trauma karena dulu waktu lahir anak pertama saya di episiotomi dan dijahit sampai anus. Jadi setiap mau BAB saya selalu nangis sampai keringat dingin karena khawatir jahitan tersebut lepas. Nah, saat ini saya khawatir hal itu terulang lagi. Gimana caranya agar saya tidak khawatir pada sesuatu yang belum terjadi ya, Dok? Saya udah ikhtiar menjaga pola makan dan juga rajin senam hamil, namun kekhawatiran itu masih ada. Dan apakah benar jahitan episiotomi bisa lepas kalau kita mengejan? Silakan Bu Dokter. Ya, jadi tadi ini sudah saya singgung sedikit tentang episiotomi ya. Memang posisi vagina itu sangat dekat dengan anus ya, sangat dekat sebelahan malahan ya. Dijahit sampai anus itu berarti robekannya sampai ke anus ya. Tetapi itu sangat jarang. Yang sering justru tidak sampai ke anus tapi seolah-olah rasanya sampai ke anus ya, karena memang sebelahan ya. Jadi kalau tidak ada instruksi apapun ya, buang air besar seperti biasa. Saya selalu tekankan ya, jangan tahan-tahan buang air besar karena semakin ditahan maka feses itu akan semakin keras ya. Karena tidak sedikit yang sudah kebelet sebetulnya, tapi karena takut besok aja ya, jangan sekarang gitu ya. Akibatnya besok semakin keras, semakin dirasa sakit ya. Jadi sakit itu karena memang posisinya sangat berdekatan. Jadi sakitnya karena sakit tekanan ya. Bagaimana supaya tidak terulang lagi? Insya Allah ya, saya katakan kalau sudah pernah lahiran, maka pada berikutnya itu jalan lahir lebih lentur ya. Jadi percayalah ya, jalan lahir lebih lentur. Dan proses persalinannya pun lebih cepat ya. Jadi yang dimaksud lebih cepat itu adalah kecepatan pembukaan ya, kecepatan bukaan misalnya dari 3 ke 4, dari 4 ke 5 ya. Bahkan bisa dalam hitungan menit ya. Dari 7 nggak sampai 1 jam sudah 10, bisa saja seperti itu ya.
Jadi percaya diri saja ya. Caranya ikhtiar dengan menjaga pola makan itu sudah betul ya, sehingga ini membuat ibu juga tidak terlalu besar badannya dan janinnya juga tidak terlalu besar ya. Tapi jangan sampai gara-gara sangat menjaga pola makan malah tenaga tidak ada ya, jangan sampai begitu. Karena bisa saja karena saking takutnya makan energinya nggak ada ya. Jadi terkontrol ya. Dan kemudian ada lagi yang bisa dilakukan sebetulnya, yaitu dengan yang namanya pijat perineum. Ya. Tadi kan sudah tahu ya, areal perineum itu di mana ya. Nah, coba ya, saya coba share ini. Saya share screen yang ada pijat perineum. Sebentar. Bukan ini. Di sini. Nah, ini yang pijat perineum. Nah, ini yang namanya pijat perineum, ini bisa dilakukan pada usia mulai 36 minggu. Jadi kira-kira sebulan sebelum HPL itu sudah mulai begini ya. Lakukan sendiri ya. Ini bisa dilakukan sendiri ya. Ini tangannya sendiri ya. Ini adalah vagina. Nah, perineum itu kan di sini nih ya. Kita buat lentur dia. Kita buat lentur dengan gerakan-gerakan seperti ini ya. Nah, ini yang naik turun, yang ini ke samping diulang-ulang ya. Dan ini menekan ya, melebarkan ya, melebarkan. Ini menekan ke bawah kalau ini ke samping ya, kalau ini atas bawah. Nah, tentu saja ada bahan pelicinnya ya, karena kalau enggak nanti akan lecet ya. Daerah di sini ini gampang lecet ya. Pakailah oil yang aman ya, bisa VCO, bisa natural oil ya. Tuh silahkan mempraktekkan, semoga bisa manfaat ya. Baik, gimana? Ada lanjutan lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Dokter. Bu Aisyah ada yang mau komentari dulu untuk pertanyaan pertamanya? Halo, Assalamualaikum Dokter Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah nih ya? Iya, betul dok. Dok, saya mau tanya, kalau misalkan dijahit itu sebenarnya kita dibius atau enggak ya dok? Ya. Sudah Bu Aisyah? Ya, sudah itu aja dok. Terima kasih banyak dokter. Jazakallah khair. Insya Allah dibius. Ya. Insya Allah dibius. Ya. Jadi bius lokal ya itu menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi proses penjahitan itu kadang-kadang kan kena tangan, neken ya. Itu tidak bisa hilang ya. Yang hilang hanya nyeri saja ya. Yang hilang hanya nyeri saja. Adapun sensasi-sensasi tertekan, tertarik, bahkan tertusuk jarumnya itu terasa tapi nggak sakit ya. Itu begitu. Memang zaman dulu ya. Zaman saya masih sekolah, masih mahasiswa kedokteran tingkat awal lah, itu ada yang ibu-ibu bidan yang tidak melakukan pembiusan. Tapi zaman dulu ini ya, sama sekali tidak dibius karena kata mereka kalau dibius itu akan terjadi pembengkakan sehingga menyulitkan menjahit. Tetapi akibatnya ya begitu ya, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Tapi memang praktek seperti itu dulu, zaman dulu ya. Sekarang ini insya Allah dibius semua. Begitu Bu Aisyah. Itu ya Bu Aisyah. Iya dok, sudah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, masih di Bu Aisyah.
Nomor 2, anak pertama saya usianya 2 tahun. Syarat tandem nursing apa saja ya, Dok? Tandem nursing nyusuin 2 ya nanti. 2 bayi. Ini tandem nursing apa tandem menyusui ya? Maksudnya? Nyusuin 2 balita gitu kan ya, Bu Aisyah ya, anak baru lahir sama kakaknya gitu kan? Iya, betul, Dok. Apa pas lagi hamil juga kan ya? kakaknya sudah umur 2 tahun. Sampai saat ini sih masih kalau tidur masih nyusu, Dok, anaknya. Ya disapih aja. Mumpung Waktu itu masih kan sudah, ya, ini masih proses menyapi, Dok, cuman masih setengah-setengah, maksudnya ketika tidur aja sih dia nyusuinnya gitu. Ya. Ya udah, mumpung masih 33 minggu, masih ada kesempatan untuk proses menyapih ya. Sehingga insya Allah pada saat adiknya lahir, kakaknya sudah tersapih ya. Akan tetapi yang dimaksud tandem nursing, tandem menyusui itu bisa saja pas adiknya lahir, si kakak ini belum 2 tahun. Nah, itu ada pilihan ya. Saya kasih pilihan kalau mau disapih ya sudah apa boleh buat ya. Terpaksa disapih, tapi kalau mau tandem ya berarti itu menyusui 2 orang khusus untuk yang kakaknya masih belum 2 tahun ya. Nah, itu bisa saja, cuma syaratnya adalah adiknya duluan ya. Jangan sampai, karena namanya kakak itu biasanya kan lahir tuh dia juga udah di atas tahun ya. Bisa saja dia itu menyerobot adiknya, bisa saja begitu. Bahkan adiknya lagi menyusu direbut tuh mungkin ya. Jadi itu bagaimana kebijakan dari ibu ya. Tapi kalau kakaknya udah 2 tahun, saya anjurkan disapih saja. Itu begitu ya. Nah, saya baca sendiri ya. Nomor 3, dalam pandemi seperti ini. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Semoga sudah terpenuhi pertanyaan nomor 3 ini ya. Iya, betul, Bu Dokter. Ya, pertanyaan keempat, bila sampai HPL, bayi belum juga mau lahir, apakah masih bisa normal ya? Nah, tadi saya sudah katakan yang pertama kali ya, HPL itu kan 40 minggu dan itu masih bisa menunggu. Maksimal menunggu, maksimal itu adalah 42 minggu. Jadi 2 minggu lewat dari HPL. Akan tetapi lewat itu menimbulkan berbagai kondisi yang harus diwaspadai. Yang terutama harus diwaspadai itu adalah berkurangnya air ketuban. Jadi memang saya sebagai dokter kalau ada 40 minggu belum lahir tuh memang lebih waspada ya. Artinya antenanya ini udah mulai keluar ya. Jangan sampai terjadi air ketuban berkurang karena itu terjadi tanpa tanda-tanda ya, tiba-tiba aja udah tinggal sedikit ya. Air ketuban berkurang itu adalah cerminan dari kinerja plasenta yang sudah mulai menurun ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Demikian juga kalau bayinya ini besar, dengan bertambahnya periode dia di dalam rahim, otomatis dia akan makin besar, dan ini mungkin bisa menyulitkan. Ya. Jadi semua itu dalam pengawasan, ya. Semua itu dalam pengawasan. Nah, pertanyaan kelima, bila KPD, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? KPD ini kan ketuban pecah dini ya. Jadi yang ini masuk ke dalam tanda bahaya di slide yang awal tadi ya. Apa tanda bahaya yang harus diwaspadai? Di antaranya keluar air ya. Nah, air ini kan maksudnya air ketuban. Istilahnya adalah ketuban pecah dini ya. Artinya belum waktunya pecah dia sudah pecah ya. Kalau terjadi seperti ini, maka segeralah berangkat ke tempat bersalin, meskipun tidak terasa apapun, ya, nggak ada sakit, nggak ada kontraksi, tapi kalau keluar air harus segera datang ke tempat bersalin, ya. Jangan nunggu belum ada tanda, nunggu belum terasa apa-apa, ya, karena itu risiko terjadi infeksi, ya, yang akan nanti makin susah penanganannya, ya. Demikian Mbak Pani,
Pertanyaannya kedua ini banyak loh ya. Iya nih, alhamdulillah. Ya. Tapi sudah tadi sempat dijelaskan dalam slide ya, alhamdulillah. Jadi tanpa perlu dijelaskan sudah dijelaskan lagi. Oke, dari Bu Aisyah adalah tanggapan dulu dari 5 pertanyaan yang sudah dijawab. Enggak dok, sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Insya Allah semoga lancar terus ya, sehat-sehat selalu. Oke, terakhir dari Bu Sarkiah, sama ya 33 minggu, juga hamil anak kedua. Apakah plasenta previa bisa sewaktu-waktu kontraksi atau mules hingga terjadi persalinan? Terima kasih. Mungkin apa nih plasenta previa nih? Mungkin bagi yang awam belum pernah tahu apa ini istilahnya. Bu Sarkiah, plasenta previa bisa saja kontraksi ya. Tapi kalau kontraksi itu akan terjadi perdarahan yang sangat banyak ya. Jadi kalau sudah didiagnosa plasenta previa ya, maka sebelum terjadi perdarahan biasanya sudah dilahirkan dan dilahirkannya dengan cara sesar ya. Jadi seperti itu, karena makin tua usia kehamilan, rahim makin membesar ya, terjadi peregangan, terkadang keluar darah ya. Jadi plasenta previa bisa saja kontraksi, bisa kalau sudah cukup bulan. Karena itu biasanya sebelum 38 minggu awal gitu sudah dilahirkan untuk mencegah terjadinya perdarahan. Ya. Demikian. Semoga cukup puas Bu Sarkiah. Silakan Bu Sarkiah pada tanggapan. Iya, itu kan kalau plasenta kan ada 3 kategori ya dok ya, ada marginal, totalis ya. Nah, aku kan masuknya yang ke totalis tuh. Nah itu kalau aku lihat di video-video Zoom YouTube yang masalah plasenta previa itu ada kemungkinan untuk naik lagi nggak sih dok? Maksudnya bergeser gitu plasentanya? Bisa. Jadi plasenta previa itu kan plasenta, kita kembali dulu ke awal ya, ke awal kehamilan. Justru yang jadi itu adalah plasenta dulu. Jadi ketika hasil pembuahan masuk ke rongga rahim, kemudian menancapkan diri di dinding rahim, maka sebagian sel akan menjadi plasenta dan sebagian lagi akan menjadi selaput ketuban dan sebagian lagi menjadi janin. Nah, yang menjadi plasenta dia akan terus berakar seperti akar gitu, gunanya kan untuk mensuplai makanan ya lewat darah. Nah, jadi tidak ada tindakan atau pengobatan apapun yang bisa memindahkan posisi plasenta itu. Hanya bisa dia bergeser istilahnya. Jadi kalau rahimnya membesar ya, makin besar dianya ikut ke atas gini ya. Karena memang dia itu nempel di dinding rahim, ini plasenta itu nempel. Jadi ketika rahimnya makin besar, nah dia ikut ke atas gini ya. Nah, jadi kalau dibilang, oh ini plasenta previa, tapi usia kehamilan baru 5 bulan misalnya, nah itu masih banyak harapan bahwa nanti akan geser. Tetapi kalau sudah 36 minggu, dokter mengatakan masih plasenta previa, maka ya insya Allah harapan menggeser itu sudah sangat kecil ya, apalagi kalau plasentanya memang sudah benar-benar nutup ya. Jadi ya sudah, kalau memang begitu kita terima sebagai takdir Allah ya. Nggak ada lagi yang bisa menggeser. Ya, berarti harus ditunggu sampai 36 minggu dulu ya dok? Maksudnya ya, itu. Di usia 36 minggu itu berarti kepastian ya. Kepastian ini masih plasenta previa atau sudah tidak plasenta previa. Itu 36 kalau minggu.
Ya, kalau masih 36 minggu ternyata posisinya masih nutupin jalan lahir, itu 36 minggu ini kita balik lagi nih kontrol ya dok ya. Terus ternyata masih di jalan lahir, nah itu udah langsung dipersiapkan untuk sesar ya dok? Iya, jadi ketika 36 masih plasenta previa, ya udah siap-siap aja. Semoga tidak terjadi perdarahan, karena kalau sudah plasenta previa itu perdarahan bisa terjadi sewaktu-waktu, nggak pakai tanda apapun, karena nggak ada nyeri, nggak ada apa. Bisa saja bangun tidur tiba-tiba darah sudah dispray, itu bisa saja begitu. Atau lagi makan tiba-tiba keluar darah. Jadi bahayanya seperti itu plasenta previa. Kalau kondisi kayak gitu dok, kan kita kan kadang-kadang nggak siap untuk ke dokter ya, tuh, maksudnya ke rumah sakit gitu ya dok ya. Itu yang penanganan utamanya apa tuh dok? Kalau darahnya sedikit bisa bed rest ya total. Tapi biasanya dokter tuh udah ngasih tahu kan kalau plasenta previa. Iya. Ya, kalau rajin kontrol disiplin pasti udah dikasih tahu. Iya. Dan sudah dikasih tahu juga bahwa semakin tua usia kehamilan maka risiko perdarahan itu semakin meningkat ya, tanpa tanda-tanda apapun, tanpa nyeri apapun ya. Jadi kita harus sudah mentalnya harus sudah siap seperti itu ya. Memang kalau terjadi perdarahan pada usia misalnya masih 32 minggu tapi sudah berdarah, maka diusahakan untuk dipertahankan ya. Dilakukan bed rest, dilakukan obat untuk menenangkan rahim ya, dilakukan obat untuk mengerem perdarahan, dan sambil bayinya itu diberikan suntikan untuk menguatkan paru. Karena apa? Karena kan orang itu responnya beda-beda. Ada yang dikasih obat begini langsung mempan, bagus, berhenti darahnya. Ada pula yang tidak. Nah, kalau yang tidak kan berarti harus lahir, karena kalau enggak darah akan keluar terus dan itu berbahaya baik untuk ibunya maupun untuk janinnya. Ya. Selain bed rest berarti kita tetap harus ke rumah sakit. Harus. Itu pentingnya kontrol secara rutin karena artinya kita tuh udah mentalnya udah disiapkan bahwa saya ini plasenta previa dan sewaktu-waktu bisa terjadi perdarahan. Dan satu lagi, bagaimana supaya nggak perdarahan ya? Jangan hubungan, nggak boleh. Itu adalah pantangan besar bagi plasenta previa untuk melakukan hubungan suami istri. Terima kasih Dokter Prita. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan bebas ya, karena pertanyaan sudah berakhir. Pertanyaan bebas dibuka untuk 2 penanya dulu. Ada yang masih mau bertanya? Kalau ada yang belum jelas, bisa langsung buka. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iva, Bu Dokter. Ya. Mau tanya, alhamdulillah tadi kan dikasih sekiranya gambar pada saat di ruang persalinan. Yang mau saya tanyakan, nanti untuk posisi melahirkan itu seperti apa? Apakah dari dokter ataupun dari tenaga medis yang nanti bertugas bisa menyarankan posisi-posisi tertentu atau misalnya tiduran aja atau gimana gitu dok maksudnya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya saat ini itu berkembang namanya ibu yang mau lahir ya, berarti si ibu dong yang berhak menentukan pada posisi apa dia mau lahirannya itu ya. Sebetulnya itu berkembang seperti itu ya. Akan tetapi di Indonesia itu masih menganut posisi setengah duduk ya. Namanya setengah duduk ya berarti sebetulnya baring juga tapi agak ditinggiin ya. Jadi itu setengah duduk ya. Kemudian tangan ibu merangkul kaki. Ya, tangan ibu merangkul kaki sehingga posisinya bisa seperti yang saya share screen yang tadi ya.
Apa yang ini ya? Ada juga sebetulnya, nggak usah deh, saya jelaskan aja. Ada juga sebetulnya posisi merangka itu ada. Akan tetapi kalau saya pribadi, saya menganut yang setengah duduk. Ya. Kenapa kok nggak baring saja? Nah, baring datar, ya baring datar atau dengan bantal pendek itu sebetulnya merugikan, ya. Merugikannya di si pihak janin. Janin itu suplai oksigennya agak berkurang karena pembuluh darah besarnya tertindih sama rahim, ya, sehingga suplai oksigennya berkurang. Apalagi pada saat persalinan itu kan ada kontraksi. Pas kontraksi itu oksigen ke bayi juga berkurang. Ya. Nah, kedua, dengan posisi datar itu kita tidak memanfaatkan gravitasi. Jadi bayi itu kan nanti jalannya datar juga. Sedangkan kalau vertikal maka kita memanfaatkan gravitasi. Jadi bayinya itu jatuh, ya. Coba baca-baca kebiasaan melahirkan di Papua, ya. Papua yang zaman dulu. Di mana seorang ibu yang melahirkan itu justru mereka pergi ke hutan, ya. Mereka pergi ke hutan menyendiri, memisahkan diri dari kelompoknya. Atau kalau perlu ada pendampingnya satu dan mereka melahirkan sendiri, menolong sendiri. Dan cara melahirkannya adalah dengan jongkok. Sehingga bayinya itu langsung jatuh ke tanah. Itu dia memanfaatkan memanfaatkan gaya gravitasi. Ya. Nah, jadi kita adopsi yang seperti itu. Kita manfaatkan gaya gravitasi. Tapi kalau posisinya jongkok atau berdiri, ya, kesulitan di penolongnya kalau sewaktu-waktu terjadi kesulitan dalam persalinan, ya. Menolongnya itu yang susah, ya. Jadi ini penolongnya egois, ya. Penolongnya egois. Bagaimana caranya supaya kalau mau menolong itu dia mudah. Akhirnya dicapai jalan tengah, yaitu baring tapi setengah duduk, ya, sehingga gaya gravitasinya masih dapat. Menolongnya kalau terjadi apa-apa juga masih dapat. Jadi seperti itu. Siapa Bu Iva ya tadi ya? Iya dok. Ya. 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 Baik dok, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Cukup jelas ya. Baik, satu penanya lagi ya. Terakhir masih ada yang mau tanya? Oke, 1, 2, 3, berarti insya Allah sudah cukup jelas ya untuk materi dan pertanyaan jawab, soal jawabnya. Sebelumnya bisa ada kalimat penutup dari Bu Dokter, silahkan. Ya, alhamdulillah kalau sudah terjawab semua unek-uneknya. Jadi kan di sini memang tadi forum bebas ya, jadi silahkan bertanya sampai sejelas-jelasnya. Ya. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan. Kalau kata-kata penutup dari saya sebetulnya ada di take home message yang tadi ya, yang di materi ya. Jadi usahakan kita itu menikmati kehamilan ya. Jadi menikmati kehamilan itu berarti kehamilan itu harus dijalani dengan bahagia. Itu bisa kita usahakan sendiri dan juga bisa dari sekeliling. Kalau sekeliling tidak menunjang, maka ya berarti kita sendiri yang harus membahagiakan diri sendiri. Ingat bahwa hormon-hormon itu nanti bisa ke bayi yang akan mempengaruhi bayi juga ya. Karena penelitiannya dari ibu yang mengalami depresi pada saat hamil, maka bayi yang dilahirkan itu cenderung lebih rewel dibandingkan dengan yang tidak. Halo? Kemudian selalu ini insya Allah ya, dan jangan lupa untuk meningkatkan ibadah ya. Jadi semua ibadah itu justru ditingkatkan pada saat hamil. Ya, itu saja take home message dari saya, Ibu Moderator. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Bu Dokter atas
nasihat dan penjelasannya ya yang sangat mencerahkan kita semua, yang terutama untuk anak pertama pastinya deg-degan, dan ternyata yang anak kedua juga masih deg-degan ya. Emang karena setiap kehamilan pasti punya cerita masing-masing ya, betul sekali. Jadi siapkan ilmu, siapkan iman gitu ya, dan jangan lupa beramal ya, melakukan apa yang sudah didapatkan. Oke, Masya Allah, semoga materi malam ini bisa dipraktikkan, bisa menjadi bekal, dan semoga lancar untuk ibu kehamilannya dan bisa lahir dengan normal dan sehat semuanya gitu. Oke. Baik, dari moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Prita atas segala nasihat, ilmu, dan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya moderator mohon maaf atas segala kekurangan pembawaan acara hari ini. Saya kembalikan lagi ke MCA, silahkan Mbak Ana, Bobi dan Ana, silahkan. Terima kasih banyak kepada Dr. Prita atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam unek-uneknya dan menjadi pandangan juga untuk ibu-ibu sekalian dalam menjalani proses persalinan nanti untuk lebih siap ya. Dok, kita mau foto dulu ya, Dok, sebelum penutup. Boleh. Minta dibuka untuk layarnya. Kita akan adakan foto bersama. Ya, ibu-ibu, minta dibuka untuk kameranya. Satu, dua, tiga. Sebentar lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin kita sudahkan saja ya, Dok ya. Oh ya, untuk door prize, alhamdulillah rezeki untuk ibu hamil kita mengadakan door prize yang kebetulan, enggak kebetulan, mungkin sudah direncanakan oleh Allah ya. Rezeki ibu hamil. Apakah saya boleh live? Oh iya, dokter silakan. Boleh ya. Dokter. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Door prize-nya yaitu ada voucher US